Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Bertemu di Abdul Halim Bicara, channel kesayangan Anda. Sebelum kita lanjut, mungkin sahabat sekalian jangan lupa untuk subscribe channel Abdul Halim Bicara ini agar dalam perkembangannya nanti setiap ada konten-konten terbaru kita akan secara otomatis mendapatkan notifikasi kepada rekan dan sahabat sekalian. Sahabat sekalian, ada film yang menarik sebenarnya 1 minggu terakhir ini. Menarik dan sekaligus tentunya adalah kaitan dengan ada unsur kontroversialnya. Yaitu judulnya adalah film horor ya, Kiblat. Jadi judulnya aja sebenarnya udah memakai istilah kiblat ya. Kiblat itu adalah tentu bagi umat Islam adalah Ka'bah. Arah sholat kita yaitu menuju Ka'bah. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan film ini dan apa yang membuat dia istimewa? Berikut kita lihat cuplikan dari film tersebut. Ibnul Qayyim rahimallahu berkata, Ka'bah adalah Baitullah yang menjadi kiblat wajah dan badan seorang hamba. Bisa saya minta lebih, Bah? Sudah disiapkan tuh, Bah. Jadi Abah Mulia itu bapakku yang Wak bilang udah meninggal itu. Saya sama sekali nggak pernah kenal sama bapak saya. Abah orangnya gimana sampai harus meninggal kayak gitu? Bah, Mas, kok Ainun boleh ikut mandiin Abah? Gak tahu, mungkin mazhabnya beda. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Kamu gak ngerasa apa? Tempat ini tuh aneh. Dari tadi kita di sini itu nggak ada azan sama sekali. Terus pas aku lagi sholat, tiba-tiba arah kiblatku berubah. Kalau ndak ada azan, berarti ndak ada yang sholat. Kalau Mas mau tahu apa yang salah di tempat ini, Mas harus azanin kampung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ainun! Amin Allah. Allah. Sahabat sekalian, jadi di tengah-tengah film ini diproduksi, sebenarnya bintangnya yaitu Ria Ricis ini mengalami juga prahara keluarga, yaitu proses perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi dua hal yang memang berbeda tentunya, dan kita akan bahas nanti. Yang pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan film horor Kiblat ini, kenapa kontroversi dan kenapa dia dianggap dan diduga potensial untuk melakukan atau mengandung unsur-unsur pelecehan atau penistaan agama. Nah, sedangkan nanti terkait dengan prahara keluarga Ria Ricis dan Tengku Rian, ini adalah bagian setelah video ini akan kita ungkap kembali. Nah, sahabat sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam poster ya, ketika promosinya ini agak sensitif. Jadi poster tersebut itu menampilkan seseorang yang mengenakan mukena seperti kesurupan, yang tadinya rukuknya ke depan ya, mengarah ke depan. Saat ruku itu lalu karena ada kekuatan gaib barangkali, ada mistis, ada ya unsur-unsur yang dalam tanda kutip ada unsur hantu-hantunya, itu ruku tadi langsung berbalik
ya, berbalik ke belakang, melengkung, dan wajah perempuan itu nampak ya sedang seperti ruku dan berteriak. Amin Allah. Allah. Nah, ini dapat kita dan sahabat sekalian lihat nanti di dalam playernya. Alur ceritanya adalah ya, sebenarnya sutradara Bobby Prasetyo ini ya bercerita tentang Ainun ya. Jadi saya bacakan, yaitu yang diperankan oleh Yasmin Nafer yang ingin meneladani ayahnya seorang pemuka agama. Nah, untuk melakukan itu, sahabat sekalian, ya, Ainun ia mendatangi sebuah kampung tempat ayahnya memberi ajaran spiritual kepada warga. Seiring berjalannya waktu, ia menemukan sejumlah kejanggalan. Karena meski ayahnya dikenal seorang ulama, ya, tetapi ajarannya tidak seperti lazimnya. Lazimnya bagaimana syariat Islam misalnya, bagaimana sholat misalnya, bahkan bisa dikategorikan sesat. Jadi satu persatu dari kejadian mistis dialami Ainun dan sangat menyeramkan, dan ditemuilah beberapa fakta-fakta yang sebenarnya membuat film ini menjadi unsur mitisnya muncul dan menakutkan orang. Jadi situasi, bayangkan di sebuah desa yang jauh di hutan belantara, di sana hanya ada beberapa keluarga, dan di saat orang sholat, yaitu sholat malam atau sholat maghrib, isya, itu ada unsur-unsur mitis atau unsur-unsur yang melibatkan dalam tanda kutip adalah unsur hantu atau kengerian-kengerian yang lain. Nah, apa yang membuat sahabat sekalian membuat film ini kontroversial? Yang pertama, film ini memanfaatkan, kalau kita lihat memanfaatkan ya isu-isu keagamaan untuk menciptakan ketegangan, suasana mencekam, dan di sini kita lihat beberapa adegan dalam film diklaim juga sebagai ya yang sangat merendahkan nilai-nilai agama. Jadi kalau kita bayangkan, sholat itu kan sebenarnya kegunaannya adalah bagaimana menciptakan kenyamanan, kedamaian, ketentraman bagi orang yang melakukan ibadah itu. Tetapi ketika film ini mengeksplor, membuat cuplikan filmnya itu adalah unsur-unsur mitis, unsur-unsur hantu, dan ada ketakutan-ketakutan, seperti orang kesurupan, seperti orang yang lagi berada di situasi yang sangat penuh dengan mitis dan hantu. Maka bayangkan, yang tadinya sholat ya, yang diharapkan untuk ketenangan, kenyamanan bagi seseorang, ini secara langsung tentu terpengaruh dengan adanya unsur-unsur mitis, unsur-unsur kekuatan gaib, spiritual, kekuatan gaib yang digambarkan dalam film itu. Bayangkan sahabat sekalian, kalau misalnya seseorang yang lagi sholat dan habis menonton itu, dia sholat misalnya dan berada di kampung yang listriknya tidak ada, kan masih banyak juga sebenarnya beberapa kampung yang tidak ada listriknya. Ketika ingin sholat tarawih misalnya, apalagi bulan puasa seperti ini, maka dia berjalan, itu bisa membuat dia nanti berimajinasi, terhayal, terbayangkan bagaimana film itu nanti mempengaruhi dia, sehingga ada ketakutan untuk pergi ke masjid, ke musola, atau bahkan sahabat sekalian di saat sholat pun ini bisa terjadi, karena bagaimanapun di dalam memorinya akan terbayang bahwa sholat itu ya, jangan-jangan lagi sholat nanti atau lagi sujud ada semacam hantu yang nongkrong di bahunya, atau bisa misalnya kekuatan lain yang menghinggapinya. Ini salah satu yang menurut saya dan juga menurut beberapa masyarakat termasuk menjadi sangat kontroversial. Yang kedua, adegan dalam film ini juga dianggap kontroversial karena terlalu eksplisit dan sadis. Jadi beberapa adegan pembunuhan,
kekerasan yang digambarkan itu sangat detail dan membuat penonton tentunya merasa terganggu dan tidak senang dengan penggambaran seperti itu. Saya sendiri ketika melihat film cuplikan ini, wah, muncul langsung kenapa ya seperti ini, ya. Yang seharusnya sholat itu seharusnya menciptakan kenyamanan, keamanan, kekhusyukan, justru kita dihantui oleh hal-hal yang mistis atau kekuatan-kekuatan hantu misalnya. Nah, pada sisi lain juga kita lihat penggunaan judul kiblat ini adalah, ya, kalau menurut saya ini bermasalah. Kalaupun kita tidak mengatakan pelecehan agama, tetapi ini bermasalah dan potensial untuk kita sebut dengan pelecehan agama. Kan masih banyak sebenarnya, masih banyak judul-judul lain, masih banyak gerakan-gerakan lain di luar sholat yang bisa dipakai. Jadi seharusnya bukan kiblat yang dipakai judulnya, atau gerakan ruku, sujud, azan dan lain-lain itu seharusnya tidak digunakan sebagai bahan utama ketika memproduksi film ini. Kenapa? Karena memang arah kiblat dan ibadah sholat bagi umat Islam adalah sesuatu yang suci, yang tidak bisa dipermainkan atau dibuat semacam mainan atau unsur mencari sensasi. Jadi film ini kalau saya lihat adalah sebuah sensasi. Mungkin saja saya ini menduga bisa saja mencari sensasi, dan kemudian juga untuk menarik penonton, sekaligus tentu juga ada yang bertujuan, ya, mungkin saja saya katakan sekali lagi, ini adalah untuk meraih kepentingan bisnis. Nah, inilah beberapa kontroversial, ya, termasuk tadi gerakan-gerakan sholat yang suci. Arah kiblat itu dijadikan sebagai konten, sebagai bahan utama dalam film yang berjudul Kiblat ini. Jadi saya pikir seharusnya rekan-rekan yang memproduksi film ini, ya, bisa mencari hal lain, ya, bisa mencari hal-hal yang sebenarnya tidak mesti mengambil masalah sholatnya, gerakan sholatnya, azannya, ya. Kemudian juga tidak mesti menyebut istilah-istilah keagamaan atau ulama atau juga kiblatnya tadi. Nah, saya bersyukur juga mereka tidak membuat di dalam filmnya itu misalnya lambang Ka'bah. Ini lebih gawat lagi sebenarnya jika itu dilakukan. Nah, sahabat sekalian, ini reaksi yang muncul dari berbagai masyarakat ini terus mengalir. Sehingga akhirnya, ya, film yang disutradarai oleh tadi Agung Saputra ini, produser Agung Saputra ini, yang diproduksi oleh Leo Picture ini, akhirnya karena banyaknya protes, ya, akhirnya mereka mendatangi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi mereka, sesuai yang kita lihat di laman Instagram MUI Pusat, mereka ketemu dengan Kiai Khalil Nafis, ya, dan sekaligus tentu mereka mendapatkan masukan. Salah satunya ganti judul, kata Khalil Nafis, kemudian gerakan sholat itu tolong dihindari, ya, sehingga tidak berpotensi untuk melecehkan agama. Bagi saya, mau dirubah judul atau beberapa adegan itu, saya pikir seharusnya lembaga sensor film ini bergerak, ya, memberikan arahan, memberikan pedoman, tuntunan kepada sinemator atau produser film yang ingin memproduksi filmnya, terutama kaitan dengan konten-konten yang beririsan dengan keagamaan. Nah, maka di sini saya pikir, seperti produser Agung Saputra
Ya bisa juga bekerja dengan beberapa perguruan tinggi agama Islam negeri, misalnya UIN Jakarta atau beberapa UIN ya, atau lembaga-lembaga keagamaan untuk dilibatkan ya, untuk dilibatkan menilai gerak dari mulai skenario, transkripnya itu dilihat dan kemudian nanti produk akhir daripada film ini. Agar apa? Agar kita betul-betul terhindar dari hal-hal yang kita anggap ya, kita nilai bisa dan berpotensi untuk menjadi pelecehan, penodaan agama. Jadi saya yakin ini pelajaran penting bagi sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat yang bergerak di dunia perfilman ya, dunia seni film ini, agar apa? Agar rekan-rekan itu bisa terhindar dari penodaan atau pelecehan agama. Kenapa? Karena memang ada undang-undang kita. Jika film atau bentuk video atau bentuk apapun yang sifatnya baik lisan, tulisan maupun bentuk video elektronik ya, itu bisa terancam dengan Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 14 misalnya, barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, itu umum ya. Kemudian kalau kita lihat di pasal 45 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, itu jelas sekali perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan sara melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang. Dan di sini nanti orang yang melanggar tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Saya pikir ini sebuah batasan-batasan, terutama di sini kaitan dengan KUHP pasal 156A ini juga harus bisa menjerat bagi orang-orang atau pihak-pihak yang dengan sengaja ya menyebarkan hal-hal yang sifatnya membenci agama-agama atau nilai-nilai agama atau kitab-kitab suci atau hal-hal yang sifatnya menodai kesucian agama. Jadi hati-hati sahabat sekalian, agar tidak terkena ini maka rekomendasi saya sinemator, ya produser dan dunia perfilman harus melibatkan ya. Di Jakarta Anda bisa bekerja dengan perguruan tinggi. Ada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Jakarta, pakar-pakar hukum di sana banyak, hukum agama dan hukum umum ya, dan termasuk sekitar 70% adalah di lembaga fatwa di Majelis Ulama MUI Pusat itu adalah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini gunanya apa? Agar tercipta situasi yang kondusif dalam kehidupan beragama dan kondusif juga dalam dunia perfilman kita. Kita optimis dengan kerjasama nanti dengan lembaga keagamaan, perguruan tinggi dan dunia perfilman, hal-hal yang sifatnya potensial melecehkan agama, penodaan agama akan dapat kita hindari. Saya pikir demikian. Semoga film ini untuk yang kedepannya dapat lebih baik lagi untuk membangun negara dan untuk menyuburkan kehidupan agama yang damai, toleran, dan saling menghargai. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.